Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang masa Romawi kuno. Sebelum mempresentasikannya, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Di sini ada saya, Akbar Maulana Yusuf, dan di sini ada saya Nurul Izzah, dan di sini ada saya Anak Ofaridiyah, dan yang terakhir ada saya Cahaya Fajri Morama. Dan kali ini kami akan memulai presentasinya dimulai dari awal dimulainya masa Romawi kuno. Nah, materi pertama yang akan saya bahas di sini yaitu masuknya periode pada zaman Romawi kuno. Identitas seni visual pada peradaban Romawi kuno ini lahir pada tahun 500 sebelum Masehi yang diiringi dengan berdirinya Republik Romawi kuno. Romawi kemudian bangkit kembali pada tahun 750 sebelum Masehi dan dapat diketahui seluruh tanah di wilayah benua Eropa merupakan tanah bekas peninggalan masa peradaban pada zaman Romawi kuno. Peninggalan bukti karya seni visual tersebut dapat dibuktikan dengan bentuk seni rupa patung hewan serigala betina yang juga memperlihatkan dua sosok anak manusia yaitu Remus dan Remulus yang sedang menyusui dengan serigala betina tersebut. Sosok seni patung tersebut dibuat untuk memiliki arti pesan visual, yaitu bahwa dari kedua anak tersebut merupakan sosok seorang yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya dan ditolong oleh serigala betina tersebut. Di balik kebangkitan bangsa Romawi tersebut, maka lahirlah suatu peradaban yang membangun suatu persepsi di mata bangsa Romawi hingga dunia terhadap sentuhan nilai-nilai keindahan bentuk visual yang tercipta dari karya seni. Contohnya yaitu persepsi visual terhadap dewa-dewi Romawi. Dan di sini ada Dewi Diana. Di sini adalah foto Dewi Diana. Kemudian di sini ada Dewa Cupid. Lalu di sini ada Dewa Jupiter dan di sini ada Dewi Juno sebagai contoh dari persepsi seni visual terhadap dewa-dewi Romawi. Saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu bagian B, tokoh seniman yang berpengaruh terhadap kesenian Romawi kuno. Yang pertama ada tokoh seniman yaitu Miron. Miron bekerja dari 480 sampai 440 sebelum Masehi. Adalah seseorang pematung Athena dari pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Ia lahir di Eleutheria di perbatasan Boeotia dan Attika. Menurut sejarah alam Pliny, Ageladas dari Argos adalah gurunya. Tak satu pun dari patung aslinya diketahui bertahan. Tetapi ada banyak dari apa yang diyakini sebagai salinan kemudian di marmer, kebanyakan Romawi. Miron bekerja hampir secara eksklusif di perunggu dan ketenarannya bertumpu terutama pada representasi atlet termasuk diskobolos yang ikonik, di mana ia membuat revolusi menurut komentator di Antiquity dengan memperkenalkan pose berani yang lebih besar dan ritme yang lebih sempurna, mensubordinasikan bagian-bagian keseluruhan. Tokoh seniman yang kedua di sini ada Lysippos. Lysippos adalah seorang pemahat Yunani dari abad ke-4 sebelum Masehi. Bersama dengan Skopas dan Praxiteles, ia dianggap merupakan salah satu dari 3 pemahat terbesar dari zaman Yunani klasik, mengirimkan transaksi menuju zaman Helenistik. Dan tokoh seniman yang ketiga dan keempat di sini ada Galen dan Ptolemy. Galen dan Ptolemy adalah seniman yang muncul pada zaman Romawi kuno. Namun mereka merupakan orang Yunani, bukan orang Romawi. Ciri-ciri karya seni. Seni Romawi terlahir ke dalam 5 cabang seni visual, yaitu karya seni lukis, karya seni patung, karya seni mosaik,
karya seni kerajinan tangan, dan karya seni arsitektural. Seni patung merupakan objek visual yang memiliki level kasta tertinggi di peradaban Romawi. Ciri utama pada seni visual Romawi berbeda dengan Yunani. Aliran seni Romawi berfokus pada aliran relief naturalis, atau juga disebut ke dalam aliran seni realitas. Aliran seni realitas ini dapat disampaikan ke dalam 3 gaya seni, yaitu aliran seni pertama terdapat pada sosok gambar yang berupa perangan dari kaum Germanik Utara. Aliran seni ini menggambarkan karya dengan gaya yang dilebih-lebihkan. Ciri yang kedua, menerapkan teknik pembuatan karya seni dengan menggunakan alat bor. Ciri yang ketiga, membuat seni dengan menerapkan cara mendalami atau menjiwai karya seni dalamnya. Dan gaya ketiga ini dapat memberikan daya tarik dan pengaruh yang kuat kepada masyarakat Romawi. Ciri yang terakhir adalah penggunaan batu sebagai bahan baku utama. Contoh karya seni pada masa Romawi kuno. Yang pertama itu Venus Milo. Product of Milo adalah patung Helenistik yang ditemukan di Pulau Milo atau Milos. Patung marmer yang indah ini adalah contoh yang indah dari pengerjaan periode ini. Meskipun tidak ada yang diketahui dari penciptanya, terkenal karena misteri lengannya yang hilang. Patung adalah perwujudan luar biasa dari keindahan membentuk perempuan. Yang kedua yaitu ada Vatikan Ampora oleh Exekias. Dibuat oleh Exekias, pelukis dan pembuat tembikar Yunani kuno. Ampora menggambarkan Achilles dan Ajax. Meskipun berpakaian lengkap dengan pelindung tubuh mereka dan memegang tombak, memainkan permainan papan, mungkin varian backgammon atau checkers de Ampora dipajang di Museum Vatikan, menampilkan bakat Exekias sebagai seniman. Yang ketiga yaitu ada mosaik Impopolis, terletak di dalam situs pemakaman Macedonia kuno yang ditemukan dalam makam kasta dekat Ampolis di Yunani di 2012. Mosaik menggambarkan Hermes, konduktor jiwa ke akhirat, memimpin kereta yang dikemudikan oleh Hades yang baru saja menculik Persephone. Mitos terkenal penculikan Persephone telah berulang kali tak terhitung dalam seni Yunani kuno, seperti fresko yang ditemukan di makam Vergina. Dan yang terakhir yaitu ada The Resting Satyr. Patung ini umumnya dikaitkan dengan pematung Yunani kuno Praxiteles. Ini menggambarkan satir yang meletakkan siku kanannya di batang pohon. Karena ada banyak salinan patung ini, dapat disimpulkan bahwa itu adalah salah satu karya Praxiteles yang paling terkenal, dengan satu contoh cemerlang yang ditampilkan di Museum Capitoline di Roma. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.